Ini adalah rekaman kamera CCTV sebelum peristiwa mahasiswa Universitas Indonesia di kamar kosnya. Korban terlihat membukakan pintu untuk pelaku, dan tanpa curiga korban mengajak pelaku masuk ke kosannya. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia ditemukan tidak bernyawa di kosannya pada tanggal 4 Agustus 2023. Tubuh korban ditemukan terbungkus kantong plastik hitam yang disembunyikan di bawah tempat tidur korban. Korban bernama Muhammad Naufal Zidan, berusia 19 tahun, lahir pada tanggal 13 Juli 2004 di Lumajang, Jawa Timur. Korban merupakan mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2022 semester 3, jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya. Semasa hidupnya, korban dikenal sebagai anak yang ramah, baik, patuh pada orang tua, taat beragama, aktif berorganisasi di kampusnya, dan berprestasi. Menurut sumber, beberapa kali korban dipercaya menjadi mentor untuk para mahasiswa baru di jurusannya. Korban merupakan sosok pemuda yang sangat dekat dengan keluarga. Korban memiliki kebiasaan menghubungi keluarganya setiap hari dan memberitahukan aktivitasnya setiap hari. Namun tidak seperti biasanya, korban tidak memberi kabar apapun kepada keluarganya selama 2 hari. Dari sinilah kasus ini mulai terungkap, di mana pihak keluarga terus-menerus menghubungi korban, namun tidak ada respon apapun dari korban. Keluarga yang khawatir meminta paman korban, Teguh Setiaji, untuk mengecek korban langsung ke kosannya. Pada tanggal 4 Agustus 2023, paman korban, Teguh Setiaji, mendatangi kosan korban. Namun sesampainya di sana, Teguh Setiaji tidak melihat korban dan kamar kosan korban pun terkunci. Ia pun mendatangi pemilik kosan untuk membantu membuka pintu kamar korban. Saat pintu berhasil dibuka, terlihat kondisi kamar korban sangat berantakan, dan juga terlihat ada beberapa kapur barus yang berserakan. Paman korban kemudian masuk dan mengecek kamar korban, dan menemukan plastik hitam di bawah tempat tidur korban, di mana di dalamnya berisi tubuh keponakannya. Paman korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah mendapat laporan penemuan mayat, pihak polisi bergegas ke TKP. Polisi mengecek CCTV yang ada di kosan, serta meminta beberapa keterangan saksi. Dan tidak butuh waktu yang lama, dalam waktu kurang dari 3 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di rumah kosannya. Pelaku bukanlah orang asing bagi korban, ia merupakan senior korban di kampusnya. Mereka selama ini telah menjalin pertemanan dan dikenal cukup akrab. Pelaku bernama Altafasalia Arnika Basya, berusia 23 tahun. 2 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 waktu setempat, tersangka berboncengan dengan korban untuk mengantar korban pulang ke kosannya. Terlihat di CCTV, korban dan tersangka masuk ke gedung kosan bersama. Menurut sumber, setelah sampai di kamar korban dan pelaku sempat mengobrol. Setelah itu, pelaku berpura-pura ingin pulang. Namun tiba-tiba pelaku menendang korban dan mengeluarkan pisau lipat yang telah ia bawa sebelumnya. Saat itu, korban sempat melakukan perlawanan. Namun tersangka kemudian menyerang korban, hingga akhirnya korban tumbang. Setelah korban tidak bergerak, tersangka meninggalkan kosan, kemudian kembali lagi dengan membawa plastik hitam dan kapur barus. Tersangka memasukkan tubuh korban ke kantong plastik, menyembunyikannya di bawah tempat tidur korban, lalu menyebarkan kapur barus dengan niat agar bau dari darah tidak tercium oleh orang sekitar. Setelah itu, pelaku mengambil barang-barang berharga korban seperti iPhone, dompet, dan laptop. Menurut tersangka, dia dan korban tidak memiliki masalah apapun, tidak ada perselisihan dan tidak ada dendam. Menurut sumber, tersangka mengakui dia tega mengakhiri nyawa korban karena terjerat hutang. Ia berniat menguasai harta benda korban sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya.
Atas tindakan kejahatan yang ia lakukan, Altaf ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penghilangan nyawa ini. Hingga video ini ditayangkan, proses hukum terhadap kasus ini masih terus berlanjut. Belum ada keputusan tentang hukuman untuk tersangka. Namun pihak keluarga berharap pelaku dihukum mati.